Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi, dalam video ini saya mau ngebahas contoh kasus distribusi normal dan penyelesaian dengan R. Oke, kita langsung aja mulai. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau memberitahu dulu bahan bacaan saya itu ini dia. Teman-teman bisa baca bukunya Douglas, kemudian Murray. Ini bahan bacaan saya dalam video ini, kalkulus. Oke, lanjut kita mulai aja. Kita akan mulai, ini dia. Ya. Jadi, distribusi normal ya, memiliki fungsi distribusi probabilitas itu seperti ini. Jadi, fungsi probabilitas dari distribusi normal sebagai berikut. Wah, bentuknya ya kayak ginilah bentuk dari fungsi distribusi normal. Ya, fungsi probabilitas dari distribusi normal. Di mana dalam fungsi probabilitas distribusi normal itu 1 dibagi akar 2 dikali pi dikali ini standar deviasi, ini pi, ini apa ya, bilangan ini istilahnya namanya E itu kalau teman-teman baca buku kalkulus, E itu namanya bilangan Euler ya. Bilangan Euler atau ada yang bilang eksponensial. Tapi kalau saya baca namanya bilangan Euler. E itu bilangan Euler yang didekati dengan nilai ini 2,7183. Oke, bilangan Euler tuh pangkat min setengah, kemudian X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi, kemudian dikuadratkan. Nah, teman-teman, distribusi normal itu nama lainnya itu namanya Gaussian distribution atau distribusi Gaussian. Ya, itu dia. Kemudian pada fungsi distribusi normal, nah itu ada dua parameter. Jadi dalam fungsi distribusi normal itu punya dua parameter. Yang pertama parameternya namanya rata-rata. Ini dia simbolnya mu. Mu itu rata-rata. Parameter yang kedua itu namanya standar deviasi. Ini ya, sigma gitu. Ini sigma ya. Ini berarti ini simbol sigma, tapi ini standar deviasi. Di mana nilai dari rata-ratanya itu berkisar dari min tak hingga sampai tak hingga. Sementara nilai standar deviasinya itu lebih besar sama dengan 0. Paham ya? Jadi distribusi normal itu disebut juga dengan istilah Gaussian distribution atau distribusi Gaussian. Kemudian pada fungsi probabilitas distribusi normal itu punya dua parameter, rata-rata sama standar deviasi. Di mana nilai rata-ratanya itu berkisar dari min tak hingga sampai tak hingga, sementara standar deviasinya itu nilainya lebih besar daripada 0. Nah, teman-teman mesti tahu nilai rata-rata ini, ya mu tadi, nilai rata-rata ini dia itu menentukan pusat atau center dari kurva distribusi normal. Itu dia. Jadi nilai rata-rata itu menentukan pusatnya dari kurva distribusi normal. Sementara nilai standar deviasi itu menentukan sebaran atau lebar atau spread dari kurva distribusi normal. Nanti akan saya praktekkan maksudnya itu gimana, ya. Nah, sementara E ini merupakan bilangan Euler. Kalau teman-teman baca buku kalkulus, buku kalkulus ini dia, yang ditulis oleh Howard Anton ya. Teman-teman bisa baca E itu bilangan Euler ya. E itu bilangan Euler yang didekati dengan bilangan 2,7183. Sementara pi itu didekati dengan bilangan 3,141593. Seperti itu. Jadi kayak inilah. Jadi inilah bentuk dari fungsi probabilitas distribusi normal. Nah, coba teman-teman lihat gambar kurva. Ini namanya kurva distribusi normal. Gambarnya kayak gunung ya. Atau kalau teman-teman baca buku sering diistilahkan bell shape. Bentuknya itu kayak kurva lonceng gitu, kurva lonceng. Ya, ini dia. Bentuknya ini dia. Nah, ini contoh menggunakan kode R ya. Kode R, ini dia, curve, denorm. Ya, ini untuk membuat kurva distribusi normal.
di mana ini kurva distribusi normalnya memiliki rata-rata 0, standar deviasinya 1. Ya. Kemudian batasnya intervalnya dari min 3 sampai 3 untuk sumbu horizontalnya. Kalau kita eksekusi seperti ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat kurva distribusi normal ini ya, kalau teman-teman lihat, pusatnya itu, senternya itu berada di X sama dengan 0. Nah, ini dia. Jadi, ini pusatnya atau senternya atau minnya. Makanya kalau minnya sama dengan 0, ya artinya kurva distribusi normalnya berpusat atau memiliki pusat di X sama dengan 0. Itu maksudnya. Standar deviasi ini apa? Nanti akan saya jelaskan di bawahnya. Itu ya. Nah, kemudian coba teman-teman sekarang saya sajikan ada 4 kurva distribusi normal. Nah, di sini, nah ini gambarnya dulu. Nah, ini dia. Gambarnya seperti ini kan. Di sini ada 4 kurva distribusi normal. Nah, 4 kurva distribusi normal ini nilai rata-ratanya dia sama. Nah, itu dia. Sama. Tapi standar deviasinya yang berbeda-beda. Yang warna kuning standar deviasinya 2,5. Yang warna hijau standar deviasinya 2. Yang warna hijau standar deviasinya 1,5. Yang warna merah standar deviasinya 1. Coba lihat gambarnya. Nah, ini dia. Kalau teman-teman lihat ini, gambar ini, oke, ada 4 kurva distribusi normal. Teman-teman lihat dari 4 kurva distribusi normal ini, kan rata-ratanya atau pusatnya sama. Keempat kurva distribusi normal ini sama-sama memiliki pusat di X sama dengan 0. Ya, sama ya, memiliki kesamaan. Karena kita tadi sudah definisikan rata-ratanya semua 0. Tapi yang membuat beda apa? Yang membuat beda itu lebarnya. Nah, lebar dari kurva distribusi normalnya. Coba lihat. Kalau yang warna merah, ini kan dia mengerucut dia. Semakin mendekati pusatnya, runcing dia. Tapi kalau yang warna kuning, dia kurvanya semakin lebar. Nah, itu dia. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Dari sini kita tahu bahwa kalau nilai standar deviasinya semakin kecil, maka kurva distribusi normalnya akan semakin mengerucut menuju ke pusat. Nah, seperti yang warna merah ini, kurva distribusi normal yang warna merah ini kan memiliki nilai standar deviasi yang paling kecil, yakni 1, red. Ini 1. Tapi kurva distribusi normal yang warna kuning itu paling besar standar deviasinya 2,5. Makanya dia makin lebar. Jadi teman-teman sudah paham ya, standar deviasi dalam kurva distribusi normal itu menyatakan apa? Ya, menyatakan lebarnya atau spread-nya. Nah, itu dia. Jadi semakin besar standar deviasi dari kurva distribusi normalnya, maka akan semakin lebar kurvanya. Maka di sini terdapat 4 kurva distribusi normal, di sini dia bilang kan, dengan nilai rata-rata yang sama, ya, rata-rata dari 4 kurva distribusi normalnya sama, namun berbeda nilai standar deviasinya. Semakin kecil nilai standar deviasinya, maka kurva distribusi normal akan semakin menyempit. Benar ya? Karena kita lihat nilai standar deviasi dari kurva distribusi normal yang warna merah kan semakin kecil ya. Maka dia semakin menyempit, menyempit menuju ke pusatnya. Pusatnya berapa? Pusatnya 0, rata-ratanya 0 itu dia. Nih. Namun apabila standar deviasinya semakin besar, maka kurva distribusi normal akan semakin melandai atau melebar. Oke, sudah paham ya standar deviasi. Nah, sekarang diberikan lagi 4 kurva distribusi normal, di mana dari 4 kurva distribusi normal ini, dia standar deviasinya sama semua. Tapi yang berbeda sekarang nilai rata-ratanya. Coba lihat gambarnya. Nah, ini dia. Kalau teman-teman lihat, dari 4 kurva distribusi normal ini, standar deviasinya sama semua. Jadi 4 kurva distribusi normal ini memiliki lebarnya sama, ya, atau bentuknya sama lah. Tapi yang membuat berbeda apa? Yang membuat berbeda, keempat kurva distribusi normal ini berpusat di titik-titik yang berbeda. Itu dia. Contoh yang warna merah ya.
Yang warna merah ini berpusat di X sama dengan min 1. Ini dia. Ya, yang warna merah X sama dengan min 1. Yang warna biru berpusat di X sama dengan 0 gitu ya. Makanya letak kurvanya berbeda-beda karena pusatnya berbeda-beda. Tapi bentuk kurva distribusi normalnya sama karena standar deviasinya sama semua. Seperti itu ya. Jadi ini dia, terdapat 4 kurva distribusi normal dengan nilai rata-rata berbeda ya, tapi nilai standar deviasinya sama. Perhatikan bahwa bentuk dan lebar dari 4 kurva distribusi normal tersebut sama ya. Bentuknya sama dan lebarnya, namun berbeda letak pusatnya. Kurva distribusi normal berwarna merah dengan pusat atau rata-rata min 1. Kurva distribusi normal berwarna biru dengan pusat atau rata-rata sama dengan 0 dan seterusnya. Jadi paham ya, rata-rata itu menentukan letak pusat dari kurva distribusi normalnya. Seperti itu. Nah, kita akan ngebahas sekarang sifat dari distribusi normal, sifat dari kurva distribusi normal. Teman-teman mesti tahu, salah satu sifat dari distribusi normal, luas area di bawah kurva distribusi normal adalah 1. Nah, jadi teman-teman, ini kan kurva distribusi normal ya. Nah, ini jadi luas di bawah kurva distribusi normal ini, yang warna abu-abu ini, luasnya itu sama dengan 1. Nah, itu sifat dari kurva distribusi normal. Luas area di bawah kurva distribusi normal adalah 1. Nah, paham ya? Itu salah satu sifat dari kurva distribusi normal, luas di bawah kurvanya 1. Kemudian sifat yang kedua adalah, selanjutnya kurva distribusi normal ini dia simetri terhadap rata-ratanya. Yakni luas sisi kiri itu sama dengan luas area sisi kanan ya. Jadi teman-teman, ini contoh kurva distribusi normal ya. Di mana di sini pusatnya atau rata-ratanya itu sama dengan 0 ya. Kalau kita tarik sumbu sumbu vertikal ya, maka luas bagian sisi kiri sama dengan luas bagian sisi kanan. Ya, bagian kiri luasnya 0,5, bagian kanan luasnya 0,5. Jadi itu namanya simetri. Simetri terhadap rata-ratanya. Oke, paham ya itu sifat yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman mesti paham, ini dia, ekor dari kurva distribusi normal memanjang dan tanpa pernah menyentuh sumbu horizontal. Maksudnya gini, teman-teman, kan kurva distribusi normalnya gini, kan dia punya ekor, kan gini, nah itu kan, dia kan punya ekor nih, ini kan ekor. Nah, ekornya ini terus nggak pernah habis gitu, terus dia. Tapi ekornya ini walaupun terus, dia nggak pernah menyentuh sumbu horizontal ini. Nah, ini dia. Paham ya? Itu sifatnya. Jadi dia kurvanya itu bergerak menuju tanpa batas, ya terus tanpa pernah menyentuh sumbu horizontal. Ini sumbu horizontal, ya. Ya, ini bahasa Inggrisnya, the tails of a normal distribution curve extend indefinitely in both direction without touching or crossing the horizontal axis. Itu dia. Nah, meskipun pada kurva distribusi normal tidak akan pernah menyentuh sumbu horizontal, di luar titik rata-rata dikurang 3 kali standar deviasi dan rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi, ekor kurva distribusi normal tersebut akan sangat dekat dengan sumbu horizontal. Nah, ini misalkan nih, ini titik yang ini titik rata-rata dikurang 3 kali standar deviasi. Nah, ekornya ini kalau melewati titik ini ekornya akan sangat dekat dia dengan sumbu horizontalnya, ekornya. Tapi dia nggak akan pernah menyentuh dia. Begitu juga, ini ada titik ya, titik ini rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi. Kalau kurvanya melewati titik ini, terus dia akan menuju ke bawah nih, dia bergerak terus menuju ke bawah. Terus, walaupun dia menuju ke bawah, terus ke bawah, tapi dia tidak akan pernah menyentuh sumbu horizontal.
tapi posisinya akan sangat dekat dengan sumbu horizontal. Itu maksudnya. Nah, kemudian luas wilayah, luas area di luar titik ini kan ada daerah yang diarsir ini, luas wilayah di luar dari rata-rata kurang 3 kali standar deviasi, dan luas wilayah di luar dari batas rata-rata tambah 3 kali standar deviasi. Ini wilayah yang diarsir ini, luasnya ini akan mendekati 0 atau luasnya sangat kecil. Tapi bukan 0 ya, ada nilainya tapi luasnya itu bukan 0. Ini dia. Kan di sini dia bilang akan sangat ekor dari kurva akan sangat dekat dengan sumber, dan luas area di bawah kurva distribusi normal di luar. Nah, di luar titik-titik ini akan sangat kecil, yakni mendekati 0. Luas untuk masing-masing area ini mendekati 0 namun bukan 0. Ya, tapi kecil dia. Ketika melewati batas ini, rata-rata dikurang standar deviasi 3 kali standar deviasi, dan luas di luar dari rata-rata tambah 3 kali standar deviasi. Oke. Tadi luas dari kurva distribusi normal itu sama dengan 1 ya. Kemudian dia simetri terhadap rata-ratanya. Luas sisi kiri sama dengan luas sisi kanan. Kemudian ekor dari kurva distribusi normalnya melandai terus tanpa pernah menyentuh sumbu horizontal. Tapi kalau dia melewati batas rata-rata kurang 3 kali standar deviasi, dia akan semakin dekat dengan sumbu horizontal. Begitu juga kalau dia melewati batas rata-rata tambah 3 kali standar deviasi, dia akan kurvanya melandai terus, tapi dia akan sangat mendekati sumbu horizontal. Nah, ini dia. Sekarang kita akan coba menghitung, ada namanya ordinat. Kita mau menghitung ordinat. Kemudian di sini misalkan diberikan distribusi normal ya, dengan rata-rata 0 ya, kemudian standar deviasinya 1 gitu kan. Kemudian akan dihitung nilai ordinat pada X sama dengan 1. Apa sih maksudnya nilai ordinat pada X sama dengan 1? Jadi sebenarnya ini kan X sama dengan 1 di sini, kita mau menghitung ketinggiannya itu berapa. Nah, itu maksudnya ordinat. Ordinat X sama dengan 1 berapa, atau ketinggiannya ini berapa gitu. Nah, ada buku yang menyajikan tabel ya. Tabel ini. Nah, ini dia. Mana ya tabelnya ya? Sebentar ya. Nah, ini dia. Ini buku yang ditulis oleh Murray, Spiegel, Murray, John, Alu, di mana dalam bukunya judulnya Probability and Statistics. Dalam buku tersebut, di bagian lampirannya juga menyajikan tabel perhitungan ordinat. Nah, ini dia. Ini kan ordinat Y ya. Jadi ketinggian ini nilai ordinat dari Y pada Z. Nah, kalau kita kan hanya beda pada X gitu. Jadi pertanyaannya, hitunglah nilai ordinat pada X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1 ini ketinggiannya berapa? Nah, kita akan coba hitung. Kalau kita hitung secara manual, maka kita seperti ini. Ya, ini fungsi dari distribusi normalnya. Kita masukkan tadi diketahui standar deviasinya 1. Kemudian rata-ratanya kan 0 ya. Rata-ratanya 0. Kemudian kita masukkan X-nya sama dengan 1. Di sini standar deviasinya 1. Kalau kita hitung, maka kita akan dapat nilai ordinat pada X sama dengan 1 itu 0,241971. Gitu ya. Jadi ini nilai ordinatnya pada X sama dengan 1 adalah 0,241971. Ya, ini perhitungannya seperti ini. Kalau kita menggunakan R, kita bisa menggunakan fungsi denorm. Ini dia. Mana ya? Denorm, ini bukan ya, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Kita bisa menggunakan fungsi R namanya denorm. Ini untuk menghitung ordinat. Ini menghitung ordinat pada X sama dengan 1, di mana kurva distribusi normalnya memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Oke, itu ya. Paham. Kemudian sudah ini, tadi ini sudah ya. Kemudian, nah ini dia. Kita coba sekarang menghitung probabilitas. Kita menghitung wilayah luas dari kurva distribusi normal. Kita misalkan Z merupakan variabel acak berdistribusi normal. Nah, Z ini variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya 1.
Kemudian akan dihitung probabilitas di mana Z kecil sama dengan 0 atau dinyatakan seperti ini. Nah, kita mau menghitung probabilitas Z kecil sama dengan 0, ya artinya kita mau menghitung luas wilayah yang berwarna abu-abu ini. Berapa sih luasnya? Sebenarnya udah bisa kita tebak bahwa luasnya 0,5 gitu. Karena ini kan kurva distribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Dimana kan pusatnya kan 0. Ya udah, kalau kita mau menghitung ya ini kan probabilitas atau luas wilayah kurva distribusi normal ketika Z sama dengan 0 kan artinya dia di luas sisi kiri. Ya ini kan dia simetri, maka sudah ketebak nilainya pasti 0,5 gitu. Gitu kan? Ya, kan benar 0,5. Jadi luas untuk sisi kiri atau probabilitas untuk Z kecil sama dengan 0 itu 0,5. Ini ya, seperti ini. Nah, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan fungsi R namanya P-norm. Jadi fungsi R P-norm itu kegunaannya untuk menghitung probabilitas dari kurva distribusi normal. Jadi di sini kita bisa gunakan P-norm, Q sama dengan 0, ya ini maksudnya probabilitas dari kurva distribusi normal untuk Z kecil sama dengan 0. Nah, ini maksudnya Q sama dengan 0 itu Z kecil sama dengan 0. Rata-ratanya 0, kemudian standar deviasinya 1. Maka kita dapat di sini 0,5. Seperti itu. Ya. Nah, terakhir kita akan menghitung, kita mau menghitung ini dia. Luas wilayah dari kurva distribusi normal, lanjutan dari tadi. Tapi kita mau menghitung ketika luasnya itu untuk Z besar sama dengan 3. Jadi kalau Z besar sama dengan 3, areanya nih yang diarsir nih. Ya kemungkinan kan tadi ingat mungkin luas areanya kecil gitu, mendekati 0 ya. Ya, coba kita hitung. Kalau kita hitung nilainya itu luas wilayahnya 0,0013. Jadi kita bisa menggunakan R ya. Di sini kita gunakan 1 dikurang P-norm, Q sama dengan 3. Itu dia. 1 dikurang ya. Paham kan kenapa 1 dikurang kan? Kalau kita nggak pakai 1 kurang, artinya kita tuh kalau ini artinya kita tuh menghitung luas kurva distribusi normal untuk Z kecil sama dengan 3. Tapi kan kita ingin menghitung Z besar sama dengan 3. Maka kita tinggal tambahkan 1 kurang. Nah, ini dia. Ini 1 kurang. Maka dapatlah luasnya 0,0013 gitu ya. Ini dia. Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.